Apabila telah mengetahui oleh kamu akan manfaat-manfaat sedekah, fastaksir, maka perbanyaklah olehmu mastata'ta, semampu kamu, minas shadaqati, daripada bersedekah, kulla yaumin, pada tiap-tiap hari, bisyai'in, dengan sesuatu, wa in qalla, meskipun sedikit, wal tuksir minat tasadduqi fil ayyami wal ashhuril fadilati, dan hendaklah memperbanyak oleh kamu daripada bersedekah pada hari-hari dan bulan-bulan yang mulia, kayaumil jumu'ati, seperti hari Jumat, wa syahri ramadana, dan bulan Ramadan, wa tasaddaq 'alal arhamil muhtajina wa ahlil khairil muqillina, dan bersedekahlah kamu atas kerabat yang butuh dan orang-orang baik yang tak berpunya, khususan apalagi fa inna shadaqata tazku wa yazidu sawabuha biwad'iha fi misli hadhil mawadhi'i, maka sesungguhnya sedekah itu bertambah dan bertambah oleh ganjarannya dengan meletakkannya pada seperti ini tempat-tempat. Wa tasaddaq bima tuhibbu wa bima ya'izu 'alaika, dan bersedekahlah kamu dengan apa yang kamu sukai dan dengan yang mulia di atasmu, litanalal birra, agar memperoleh oleh kamu akan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah sekali-kali kamu memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan dari sebagian yang kamu sukai. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara tentang pentingnya memperbanyak sedekah. Bila pada pertemuan yang lalu dijelaskan seorang muslim jangan sampai hidupnya dibatasi pada perkara wajib saja, jangan yang dikerjakan yang wajib-wajib saja, zakat macamnya, tapi hendaklah ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Demikian pada perkara sedekah. Begitu banyak manfaat-manfaat sedekah, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa manfaat ukhrawi sedekah itu dapat memadamkan panasnya kuburan. Jadi manakala kita sedekah, maka siapapun orang yang sedekah itu kelak akan menyesal. Kita ngisi kotak amal Jumat 1000, nyesel nantinya. 1000 aja ademnya kuburan kayak begini, coba dulu waktu hidup saya 2000. Begitu orang yang sedekah 2000 nyesel, 2000 aja sekaya setengah PK, gimana kalau 5000? Begitulah manusia. Nanti di akhirat bakal nangis-nangis, dia rindu pengen berbagi. Allah jelaskan dalam suratul Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin
tib fa as-saddaq. Orang nanti dikubur itu ketika dia mau meninggal, dia minta izin nama Allah, ya Rabb, kalau boleh saya minta diundur-undur dah barang 1 menit, barang 1 jam, kalau enggak boleh 1 menit, saya pengen hidup semenit lagi. Mau ngapain? Fa'as-saddaq, saya pengen bersedekah. Saking tingginya nilai sedekah itu, jadi sampailah orang itu ketika meninggal pengen hidup kembali di alam dunia, yang dipengeni cuma 1, fa'as-saddaq, pengen berbagi. Enggak ada orang yang mati pengen balik ke dunia kecuali pengen berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang punya nilai manfaat untuk orang banyak. Dan tidak ada manfaat untuk orang banyak sebesar daripada kita berbagi. Apalagi di zaman-zaman yang susah, kita berbagi, besar manfaatnya. Banyak manfaat-manfaat sedekah. Nanti di akhirat orang itu akan bernaung ketika buminya dari perak, matahari tingginya semeter di kepala dia, betapa panasnya, ya, namun tidak bagi ahli sedekah. Mereka tidak akan kepanasan kelak di akhirat karena dia rajin bersedekah selama dia di alam dunia. Banyak, kalau kita tidak mampu sedekah, jangan halang-halangi orang untuk bersedekah. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan mencela. Ini di antara amalan-amalan mulia yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Betapa orang Nabi sampaikan dalam hadisnya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu jangan sampai masuk neraka meskipun caranya dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Dan sebutir saja itu bagus. Kayak kita Jumat sedekah nasi lah, orang sholat Jumat, barakah. Ala kulli hal, manfaat sedekah begitu amat sangat luar biasa. Sampai orang sakit, kalau pengen sembuh, kita punya keluarga sakit, sedekah. Kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah, obati orang yang sakit kamu dengan pintu sedekah. Dulu ada seorang ulama besar meninggal tahun 198 Hijriah. Namanya Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ibnul Mubarak kemudian itu pergi haji. Ketika Ibnul Mubarak sudah selesai ibadah haji, mengisi hari-hari kepulangan, memperbanyak tawaf, dan memang ajaran agamanya begitu. Bagi kita orang jauh di Mekah itu, tidak usah banyakin tahajud, tidak usah banyakin baca Quran, tapi banyakin tawaf. Kalau tahajud mau di Al-Abrar bisa,
baca Al-Quran di Al-Abrar juga bisa, tapi jangan coba-coba keliling Al-Abrar sampai 7 kali baca labbaik Allahumma labbaik, bisa dikata orang gila. Ndak bisa tawaf kudu di Baitullah. Maka kemudian di sela-sela beliau tawaf, lalu kemudian itu sesudah tawaf selesai sholat sunnah tawaf, beliau duduk berzikir. Ketiduran karena siangnya saking capeknya. Maka dalam tidur itu Ibnul Mubarak mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu Nabi. Memang orang dulu hatinya bening, gampang tidur ketemu Nabi. Orang dulu. Kalau kita ndak usah lah, Nabi ketinggian, orang tua juga jarang, seringnya gondorwo mulu kalau tidur itu mimpinya. Ndak jelas. Ini mimpi ketemu Nabi. Kemudian Nabi bilang dalam mimpinya, wahai Ibnul Mubarak, idza raja'ta ila baladika Baghdad, bila Anda pulang nanti ke kampung halaman Anda di Baghdad, jangan sampai kagak temuin seorang non muslim namanya Barham. Barham non muslim, sampaikan kepada dia ada salam hormat dari Rasulullah. Sesudah itu sampaikan bahwa Allah dan Rasulnya ridho, senang, bangga dengan engkau. Begitu pesan Nabi dalam mimpinya Imam Ibnul Mubarak. Mendosin Ibnu Mubarak, dia bilang hadhihi ru'yan minasyaitan, ini mimpi dari setan, ini tidak jelas. Masa Rasulullah redha amanon muslim? Tidak mungkin nih, ini setan ini ganggu saya. Begitu kata Ibnul Mubarak. Beliau duduk tawaf, sampailah banyak beliau berzikir, duduk sampai tawaf, tertidur kembali, ngimpi lagi. Kejadian ngimpi ini sampai 3 kali berturut-turut, yang isi mimpinya, bila Anda pulang ke Baghdad, ke kampung halamanmu, temuin Barham non muslim Majusi, sampaikan kepadanya Allah dan Rasulnya redha, bangga kepada engkau. Hadirin sekalian, karena 3 kali berturut-turut ngimpi ketemu Nabi, kata Mubarak, tidak mungkin ini kalau ngimpi dari setan Nabi. Tapi kalau ngimpi ini Nabi adalah redha amanon muslim. Tapi hampir 3 kali saya ini. Singkatnya Ibnu Mubarak, sesudah selesai daripada ibadah itu pulang ke Baghdad, dicari kampung yang diunjukin oleh Nabi. Dicari juga orang namanya Barham. Lalu pas ditanya kakek-kakek pakai tongkat, adalah dia orangnya. Pas nanya, di kampung ini ada enggak orang namanya Barham? Iya, saya orang. Lalu kemudian Ibnu Mubarak nanya kepada Barham, apa amalan Anda
yang menurut Anda sangat istimewa dalam sejarah hidup Anda? Dijawab, banyak. Yang paling istimewanya aja, dia bercerita, saya punya anak 9, 4 laki 5 perempuan, laki-laki 4, perempuan 5, dari 2 biang. Dari istri pertama 8, 4 laki 4 perempuan. Meninggal istri kedua ini 1 perempuan. Kata Imam Ibnu Mubarak, ini mau cerita keluarga, amalan yang kamu kerjakan apa? Dia bingung, non muslim. Maka kemudian itu kata Imam Ibnu Mubarak nanya begitu, Barham menjawab, anak saya yang cewek-cewek ini cantik-cantik, jadi saya cariin jodohnya, ndak ketemu yang bebet bobot bibitnya sama dengan saya, ningratnya sama, kayanya sama, ndak ketemu. Akhirnya saya kawinin aja anak laki-laki saya dengan anak perempuan saya. Saya nikahkan, daripada nyari mantu susah yang selevel, akhirnya saya kawinin anak laki dengan anak saya yang perempuan. Kata Imam Ibnu Mubarak, hadza haramun indana. Menurut kita orang Islam, Pak, ini haram. Kakak kawin nama adik. Awa ghaira dzalik, adakah yang lain amal istimewa? Saya bikin pesta, saya undang orang-orang, ada minum-minuman keras, ada macam-macam joget-jogetan, mabuk-mabukan, saya gratis. Kata Ibnu Mubarak, itu juga haram dalam agama kami. Terus digali, di mana yang Rasulullah ridho ini begitu. Pada akhirnya dari cerita yang begitu panjang, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitab Qami'ut Tughyan ini cerita. Akhirnya Ibnu Mubarak bilang, tinggallah saya, kata Barham, saya anak perempuan bontot cantik sekali. Saya cariin menantu enggak dapat yang selevel dengan saya, semuanya di bawah saya. Akhirnya daripada nyari mantu susah, saya kawinin aja sama saya. Jadilah bapak ngawinin anak kandung. Kata Ibnu Mubarak, hadza haramun indana, ini juga haram dalam Islam, tak boleh bapak kawin sama anak. Lalu kemudian, adakah yang lain? Awa ghaira dzalik? Dijawab, jadi malam itu saya pesta perkawinan saya dengan anak saya. Saya undang semua orang, semuanya. Namun pada malam itu saat saya mau halimunan, mau bulan madu dengan anak saya, ada perempuan pakai jilbab, seagama nampaknya dengan kamu. Kata Barham, dia bawa lampu. Orang dulu lampu kayak obor, lampu tok-tok. Dekat rumah saya dinyalain lampu.
di depan rumah saya. Lalu kemudian pergi lagi, dimatiin lagi, balik lagi nyalain lampu, sampai saya muncul di hati saya, fakhutira bibali annaha jassasa, sampai saya punya pikiran buruk, jangan-jangan ini perempuan mata-mata maling, mau nyolong ini orang. Kok mondar mandir nyalain, mondar mandir, matiin lagi, nyalain lagi, matiin lagi. Dia tidak tahu tuh perempuan itu ternyata dia balik ke rumah anaknya, anaknya nanya lagi mana makanan, perut udah perima. Dia bingung mau minta sama siapa, minta sama muslim tidak kasih. Ini masa ya saya minta belas kasihan sama non muslim, begitu. Sampai akhirnya saya buntutin itu perempuan waktu dia pulang itu, waktu di rumahnya, kemudian anaknya lagi nangis. Mana makanannya, katanya ambil makanan kok lama. Dia bergumam sendiri, ya Allah, harus kemana saya minta makanan? Apa iya sama tetangga saya non muslim saya minta belas kasihan? Didengerin itu omongan oleh Barham, oh ini orang kelaparan. Maka kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian ngambil makanan sisa-sisa pesta, bawa beras juga sekarung, bawa duit, diketok rumah si orang miskin, dia punya yatim. Lalu dikasihin ini beras, ini uang, ini makanan halal, buah-buahan. Makan, jangan sampai kelaparan. Baru bercerita begitu Barham kepada Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak lalu kemudian itu berkata, hada wa hada, wah ini dia nih, ini dia, ini dia, ini dia. Dikata ini dia apa? Saya ini haji, mimpi ketemu dengan kekasih saya Rasulullah SAW. Ngimpi saya ketemu Nabi. Lalu Nabi menghaturkan salam kepada Anda. Kata Nabi, Allah dan Rasulnya redha, bangga, senang kepada Anda. Dengar itu Ibnul Mubarak menyampaikan pesannya Nabi kepada Barham. Barham syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Girang dia, dapat salam dari nabinya orang Islam, dapat salam dari Nabi Muhammad. Girang, habis syahadat saking senengnya nyesek, sok kegirangan, pingsan, meninggal dunia dia. Ibnu Mubarak pun kemudian itu urus jenazahnya, mandiin, kafanin, sholatin, sampailah ikut menguburkan. Dikubur udah selesai rapi penguburan, Ibnul Mubarak berpidato, dan pidatonya Ibnu Mubarak kemana tempat tidak jauh dari pentingnya bersedekah. Kata Ibnu Mubarak pidatonya dalam penguburan Barham yang udah menjadi muslim meninggal,
Ya ma'syarul muslimin, istakmilus sakha'a fa innahu yanqulul mar'a min darajatil a'da ila darajatil ahibba. Muslim ayo pada demen berbagi, sebab berbagi itu bisa memindahkan derajat yang tadinya musuh Allah non muslim, gara-gara berbagi berubah, Allah pindahkan derajatnya menjadi muslim. Ini contohnya almarhum Barham, gara-gara berbagi dapat salam dari Nabi, kata dia, dan ngeri kalau ampe muslim jadi pelit, khawatir diturunin derajat yang tadinya muslim meninggal tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya, bahaya. Maka penting berbagi. Jangan sampai kita mengalami kehidupan bertetangga, ada muslim, anaknya doain non muslim dapat hidayah, tidak boleh sama bapaknya. Dulu ada seorang muslim, anak-anak kalau Ramadan tuh ada namanya pesantren kilat, SD, SMP, SMA gitu, pada belajar. Yang SD dengar orang non muslim itu walaupun baik kayak apa, ujungnya neraka. Si anak yang SD terenyuh hatinya, sebab dia punya tetangga belakang rumahnya non muslim, baiknya Masya Allah, bagi beras tiap bulan, nyekolahin kakak-kakaknya, termasuk dia dibantu buku-buku seragam sekolah. Dia ingat baik banget kayak begitu, kalau mati masuk neraka kasihan amat. Maka sepulang daripada pesantren Ramadan, dia bilang sama kakak-kakaknya, "Kak, Ramadan itu bulan mustajab, menjelang buka manjur. Kita doa saja buat tetangga belakang rumah kita supaya dapat hidayah Islam. Sebab kata Pak Guru, kalau orang non muslim baiknya kayak apa, tetap meninggal masuk neraka. Kan kasihan, udah bantu kita tiap bulan bagi beras, udah dia nyekolahin kakak-kakak dan ngasih seragam kita. Ayo kita maghrib sama-sama doa supaya dia diberi hidayah." Kedengaran oleh ayahnya digampar sampai pipinya berdarah. Jangan sekali-kali Anda doain belakang rumah dapat hidayah. Siapa berani di antara kalian doain bapak ndak redha dan bapak ndak mau akui jadi anak bapak lagi, ndak mau si bapak anaknya doain tetangga yang belakang rumah untuk menjadi muslim, ndak mau, digampar anaknya sampai berdarah. Lalu si kakaknya yang SMA bertanya, "Kenapa abah gampar adik kita? Kan bagus, doain orang non muslim yang baik supaya dia dapat hidayah, bagus. Salahnya di mana?" Si bapaknya sambil menangis, dia menyesal juga gampar anaknya. Kata bapaknya, "Anak-anakku, jangan bapak ndak setuju kalau sampai belakang rumah didoain dapat hidayah, ndak setuju. Kenapa ayah? Ono lihat depan rumah muslim pelitnya minta ampun, kanan rumah muslim pelit,
kiri rumah muslim pelit, bapak ngeri kalau dia muslim nanti pelit, maka bapak tidak setuju kalau kalian doain dapat hidayah. Kalau dia nanti muslim pelit lagi, kemana kita makan? Jangan sampai kita ngalamin bertetangga kayak begitu pada akhir. Maka kita harus berbagi semampu kita. Jangan sampai pada akhirnya kita tidak mau berbagi, mengakibatkan ayah gambarin anaknya lantaran doa hidayah karena khawatir kalau jadi muslim pelit. Maka dididiklah kita oleh Imam Haddad betapa penting bersedekah. Materi kita malam hari ini, fa idza arafta manafi'aha, bila kita telah mengenal manfaat-manfaat sedekah ini, fastaksir, silahkan perbanyak. Mastata'ta, semampu kau, semampu kita, setiap hari walaupun seperak, jangan tinggalkan sedekah. Kita orang butuh ASI namanya. Majelis ini kami sering ajar kepada masyarakat, butuh ASI, baik biar hidup butuh ASI. Apa itu ASI? Kita rajin baca Al-Haddad, ratibnya. Kita rajin kudu baca salawat, kudu rajin berinfak. Jadi bacalah Al-Haddad, ratibnya, bacalah salawat dalam berinfak. Ini penting dalam hidup. Biar 1.000 rupiah tiap hari, dibaginya mau kapan ke, Jumat ke, kita harus berbagi, didik, biar Allah senang nitipin rezeki sama kita. Jangan kita pengen makan doang, nggak mau penyakit. Jangan pengen nerima doang dari Allah, tapi kurang mau berbagi, penyakit. Berbagi. Jumat gitu, biasanya ada orang bagi nasi aja sebungkus, kuat 10 bungkus, alhamdulillah. Lebih dari itu alhamdulillah. Berbagi, dan berbagi ini wal tuksir minat tasadduqi fil ayyam wal ashhuril fadilah. Perbanyaklah berbagi pada hari-hari istimewa dalam Islam, pada bulan-bulan mulia dalam Islam, seperti hari Jumat, sedekah Jumat, biar seperak Jumat isi, kotak amal lewat isi, jangan nggak diisi, jangan, kita isi, bagus begitu. Hari Jumat hari berbagi, biar 1.000 perak nggak apa-apa, yang penting berbagi. Itu namanya hari mulia Jumat, mulia berbagi. Bulan mulia, bulan Ramadan, hari mulia, hari Asyura, berbagi, itu bagus. Dan berbagilah kepada orang-orang yang butuh, kepada orang-orang mulia, bagus. Sedekah itu ganjarannya tidaklah sama satu dengan yang lain. Kalau kita ngasih makan orang yang ibadah dengan orang yang gak ibadah, ganjarannya gak sama. Kita ngasih sarung sama merbot, pakai sholat dapat ganjaran. Kita ngasih sarung sama orang nggak dipakai sholat, nggak dapat ganjaran, nggak dipakai. Jadi dilihat, ini orang rajin ibadah, kasih bajulah kokok kita, apa aja, itu bagus, ganjarannya besar. Nggak sama ganjarannya.
ganjaran. Begitu. Wa ahlil khairi khususan fa inna shadaqata tazkuwat wa yazidu sawabuha biwatiha fi misli hadil mawadid. Sedekah itu bisa bertumbuh kembang, bisa bagus, bertambah dengan kita berikan pada hari-hari mulia dan diberikan kepada orang-orang mulia. Dulu di Damaskus ada orang meninggal dunia, waktu dikubur, kuburannya kelihatan sama tukang gali kubur luas sekali. Ditanya kepada keluarganya, ma amalu hadza, apa ini amalannya nih orang sampai kuburannya jadi raudhah min riyadil jannah. Dibilang dia bekerja jadi tukang kayu, namun di antara hasil kerjanya berbagi kepada para penuntut ilmu. Orang yang sedekah kepada penuntut ilmu, ganjarannya membuat kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Penting ama kita berbagi, di antaranya kita milih-milih orang yang pandai untuk dibawa ibadah. Begitu. Ini ganjarannya beda dengan sekedar kita asal bagi. Asal bagi beda. Begitu. Jadi kalau orang dibawa ibadah, dipakai ibadah bagus. Kalau asal bagi, kita bagi sama teman kita, lumayanlah ada mancing galakama buat kali aja menang. Ya kita sih nggak dosa, berbagi-bagi aja, tapi kurang manfaat. Tapi kalau dipakai untuk yang manfaat bagus, makalah kita harus berupaya sekuat tenaga untuk berbagi. Subur, contoh yang paling gampang dan sering kita contohkan adalah kambing. Dipotongin terus tapi enggak berkurang-kurang. Anjing enggak pernah dipotong tapi dikit di dunia ini. Dengan berbagi Allah senang sama kita, dititipin, dibagi lagi, walaupun tidak banyak, tapi itu bernilai besar. Kemudian wa tasaddaq bima tuhib, kalau sedekah yang kita sukai, yang kita masih senang, jangan nanti sedekah yang udah pada robek-robek, baju baru dikasih orang yang masih bagus-bagus. Nabi itu kalau punya baju baru, baju secondnya dikasih. Jadi tidak perlu ganti lemari, nambah lemari untuk baju baru, pas bajunya. Jangan nunggu baju sampai dari zaman SMA masih ada baju di lemari, nunggu kita mati baru dibagi. Jangan, dikit ganjarannya. Masih hidup, yang masih layak-layak kasih orang. Jangan nunggu kebakaran dulu baru bagi baju. Jangan. Mau baju, mau nih pakai. Kalau kamu tidak muat, kasih orang lain biar manfaat. Begitu. Ini ganjaran besar di dalam hidup dan kehidupan kita. Wa tasaddaq bima tuhib, sedekahlah dengan apa yang kamu sukai, yang masih kita enak, yang masih kita layak, gitu, yang bagus menurut kita, itu bagi. Jangan yang udah basi baru, udah waktunya dibuang ke tong sampah jadi topok, kasih orang. Kurang manfaat, kurang gede ganjarannya. Wa bima ya'isu alaika, dan sesuatu yang masih punya nilai, yang berharga di mata kita, itu gede ganjarannya. Gede ganjarannya yang kita masih sukai. Begitu. Demikian di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah jelaskan, lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kita berbagi dengan apa yang kita sukai. Yang punyanya ilmu bagi ilmu, yang punya harta bagi harta, yang punya jabatan kasih kemudahan kepada masyarakat. Apa aja, mimma tuhibbun, dari apa saja kita berbagi sebisa kita. Jangan tidak berbagi. Punya harta, berbagilah harta kita. Wa tasaddaq indal hajah, dan bersedekahlah engkau ketika sedang kelaparan. Walau bil isari, sekalipun dengan mementingkan orang lain di atas diri sendiri. Ala nafsika, atas dirimu. Litasira minal muflihin, agar menjadi kamu daripada orang-orang yang beruntung. Supaya kita termasuk orang yang beruntung, berbagilah. Walaupun kita zaman susah, bagi. Pisang punya 2, bagian sudah. Begitulah kita berbagi, dahuluin orang lain. Dan itulah para sahabat-sahabat amalnya seperti demikian. Wa tasaddaq bil israr la bil alaniyah, bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi, sebaiknya begitu. La bil alaniyah, tidak dengan terang-terangan. Sedekah yang fa inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabb, karena bahwa sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan murkanya Allah. Wa tatadha'afu ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fan, dan berlipat ganda sedekah sembunyi-sembunyi mengungguli sedekah terang-terangan dengan 70 kali lipat. Wa taslamu min turuqir riya'il mufsidil a'mal, dan kamu selamat dari jalan-jalan riya yang merusak bagi amal. Kalau bisa sedekahnya sembunyi-sembunyi. Apa itu sedekah sembunyi-sembunyi? Sedekah sembunyi itu bukan masukin di kotak amal ditutupin tangan kiri. Itu bukan sembunyi-sembunyi, masih terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi bukan ditulis di amplopnya hamba Allah, bukan, masih terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi itu yang kita sedekahin kagak tahu. Kalau kita sedekah tahu-tahu nanti di akhirat, namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita tulis di amplopnya tuh hamba Allah, pengurus masjid sih tahu siapa ini hamba Allah. Tahu nggak kira-kira? Itu bukan sembunyi-sembunyi, tulis aja namanya. Tapi sembunyi-sembunyi ini lebih gede ganjarannya, 70 kali lipat dibanding kita terang-terang. Sembunyi-sembunyi itu taruh beras di rumah orang miskin, tinggal dia kagak tahu. Itu namanya disebut sedekah sembunyi-sembunyi. Kayak begitu, orang nggak tahu siapa itu yang naruh, itu namanya sedekah sembunyi. Tahu-tahu nanti di kuburan. Begitu. Dulu cicitnya Rasulullah SAW, namanya Imam Ali Zainal Abidin. Itu orang semadinah waktu dia jadi gubernur Madinah. Enggak tahu, pokoknya tiap hari ada beras di rumah orang miskin. 5 liter tiap hari. Bingung siapa ini yang naruh. Malam-malam dia taruh aja, udah digantung aja itu pagernya. Baru ketahuan ketika meninggal dunia itu Imam Ali Zainal Abidin, kagak ada itu beras. Oh, dia berarti yang naruh, dia. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Itu lebih tinggi ganjaran, lebih tinggi dibanding terang-terangan. Ala kulli hal, kita harus latihan, hadirin sekalian. Latihan kita berbagi. Dengan itu yakin Allah beri kesuburan kepada kita. Lebih-lebih di zaman wabah penyakit kayak begini, harus banyak sedekah, niatnya tolak bala.
as-shadaqatu tanfa'ul bala. Biar permen satulah kepada orang-orang, berbagi, biar kita selamat, tidak terpapar dan tidak tertular penyakit. Karena sedekah menolak bala, dan itu yang jamin Rasulullah. Udah berbagi aja, insya Allah Allah berikan kita kesuburan. Moga semuanya diberi kesuburan oleh Allah, usahanya diberi kelancaran oleh Allah, sehingga kita mampu menjadi orang bermanfaat, berbagi, menjadi hamba Allah yang punya nilai manfaat di mata orang banyak. Amin, Allahumma amin. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum saya tutup doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.